Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang telah diwartakan di dalam Warta Gereja, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 akan dilayankan sakramen perjamuan pada ibadah pukul 8.30 dan juga 17.00, di mana keduanya menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Dan sebelum kita akan bersama ambil bagian dan masuk di dalam sakramen perjamuan, saat ini kita akan bersama mawas diri kita masing-masing, kita akan mendadar diri kita masing-masing untuk menyiapkan kesungguhan hati kita di dalam kita ambil bagian dalam sakramen perjamuan. Pendadaran ataupun mawas diri kita pada saat ini didasari dengan sebuah tema, yaitu saling membasuhlah. Dan sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan tersebut, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengundang kami untuk kami ambil bagian di dalam sakramen perjamuan. Sebagai sarana untuk mengingatkan kami tentang cinta kasih Tuhan yang begitu besar atas kami. Dan saat ini Bapa, kami bersama hendak menyiapkan diri kami masing-masing. Kami hendak menyiapkan hati kami, pikiran kami masing-masing, supaya kami dengan sungguh-sungguh masuk dan mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami menyerahkan untuk setiap pendadaran kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan sebagai dasar pendadaran kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 15. Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 15 yang demikian sabda Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Membasuh kaki adalah sebuah ritus yang biasa pada waktu itu. Kenapa? Karena biasanya orang-orang akan berjalan dalam jarak yang sangat jauh dan biasanya kaki mereka kotor. Sehingga biasanya seorang tuan rumah akan menyediakan setidaknya air untuk orang tersebut membasuh kakinya sendiri. Dan kalau biasanya tuan atau tamu itu sangat dihormati, maka yang biasa melakukan itu adalah pelayan atau hamba atau kata kasarnya budak dari yang si tuan rumah ini. Jadi seorang hamba yang kemudian mencuci atau membasuh kaki tamunya atau tuannya. Itu pemandangan yang biasa. Jadi pembasuhan kaki bukan sesuatu yang spesial pada waktu itu. Tetapi yang menjadi spesial di dalam teks kita yang kita baca saat ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa yang membasuh ini bukan hamba kepada tuannya, tetapi sebaliknya seorang Tuhan dan guru dalam diri Yesus, inilah yang membasuh kaki murid-muridnya, yang notabene seharusnya murid-murid yang membasuh kaki gurunya, tetapi ini terbalik. Yesuslah yang membasuh kaki murid-muridnya. Hal ini tentu menjadi pemandangan yang tidak biasa. Maka kalau kita baca di ayat sebelumnya, para murid kebingungan, para murid tercengang. Ada beberapa murid yang bertanya, ini maksudnya apa? Kenapa kok malah guru yang membasuh kaki kami? Harusnya kan murid-murid ini yang membasuh kaki guru begitu. Tetapi di sini Yesus ingin mengatakan bahwa dia mau meneladankan kalau
Aku saja yang adalah Tuhan dan gurumu itu membasuh kakimu, maka sudah selayaknya dan sudah sewajarnya engkau saling membasuh kaki satu dengan yang lainnya. Termasuk kakinya Yudas, orang yang dikatakan akan mengkhianati Yesus. Dia pun juga dibasuh kakinya oleh Yesus. Ini mau menegaskan kepada kita bahwa membasuh kaki adalah sebuah tanda bagaimana kita menghormati orang lain. Bagaimana kita menghormati dan menghargai orang lain sebagai bagian atau sebagai bentuk dari cinta kasih yang mau kita nyatakan kepada mereka. Yesus saja menghargai para muridnya. Sudah selayaknya kita pun juga menghargai sesama kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah seringkali kita sebagai orang-orang yang mengikut Yesus, mengikut Kristus, itu selalu terganggu ketika kita harus melayani orang lain. Ketika kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Kita pengennya itu ya kita yang dilayani. Kita pengennya kita yang dihormati. Kita pengennya kita yang dihargai. Gak usah capek-capek kita melayani, menghormati, atau menghargai orang lain. Tetapi padahal Yesus justru menghendaki hal itu. Nah, inilah yang harus kita kalahkan, yaitu ego kita. Bagaimana kita tidak harus selalu merasa bahwa saya harus selalu paling tinggi, saya harus selalu paling pintar, saya harus selalu paling hebat di antara yang lain. Bukan. Yang Yesus tunjukkan justru, ayo rendahkan hatimu, bahkan rendahkan dirimu. Engkau pun juga punya tanggung jawab untuk melayani mereka. Melayani orang lain yang bahkan kalau secara status sosial, secara pekerjaan, secara ekonomi, mereka jauh di bawah engkau. Tetaplah layani mereka dengan sepenuh hati, dengan cinta yang besar, seperti engkau melayani untuk Tuhan. Nah, sakramen perjamuan juga mengingatkan kita tentang itu. Pembasuhan kaki dan sakramen perjamuan menjadi dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam perikop ini dikatakan juga ada dua peristiwa itu. Ketika Yesus juga membagi-bagikan roti, demikian juga Yesus juga membasuh kaki para murid. Sehingga keduanya menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa kalau kita mau merayakan sakramen perjamuan, kita pun juga harus memaknai bahwa sakramen perjamuan itu juga bentuk bagaimana kita melihat orang lain itu penting bagi kita. Bukan hanya melihat diri kita yang jauh lebih penting, tapi orang lain itu pun juga penting. Nah, pertanyaan adalah, kita mau sungguh-sungguh memaknai sakramen perjamuan atau tidak? Ataukah sakramen perjamuan hanya akan kita lakukan sebagai sebuah rutinitas layaknya seorang Protestan, seorang GKJ? Ya sudah, perjamuan ya sudah perjamuan, tanpa kita mau memaknai bahwa sakramen perjamuan juga berbicara tentang bagaimana kita membasuh kaki sesama kita di dalam kehidupan kita. Tidak mau pandang bulu siapa mereka, bagaimana latar belakang mereka, bagaimana kehidupan mereka, mau jahat atau mau baik, kita harus membasuh kaki mereka. Seperti halnya Yesus juga membasuh kaki Yudas. Kita mau memaknai itu dengan sungguh-sungguh atau tidak? Kalau kita mau memaknai itu dengan sungguh, marilah kita kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu saling membasuhlah kakimu. Saling membasuhlah engkau dengan sesamamu. Tuhan memberkati. Marilah bersama kita menguji diri kita masing-masing untuk menguji kesiapan kita dengan kita merenungkan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Dan marilah bersama kita merenungkan 3 pertanyaan tersebut. Mari kita berdoa di dalam kesiapan kita untuk mengikuti sakramen perjamuan. Mari kita berdoa. Engkau telah meneladankan kepada kami, Tuhan,
tentang arti cinta yang sesungguhnya. Bagaimana pengorbananmu, bagaimana engkau rela untuk merendahkan dirimu dengan membasuh kaki para murid-Mu. Dan ajar kami Tuhan saat ini, untuk kami pun juga meneladan apa yang Engkau tunjukkan. Ajar kami, untuk kami juga mau membasuh kaki sesama kami, sebagai bentuk bahwa kami mau menghargai mereka. Kami tidak hanya berbicara bahwa kami yang hanya mau dilayani, kami yang harusnya dihargai, atau kami yang harusnya dihormati. Sebaliknya, kami yang harus melayani, kami yang harus menghormati, kami yang harus menghargai, dan melihat orang-orang di sekitar kami dalam kesetaraan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya makna dari sakramen perjamuan yang akan kami rayakan bersama, betul-betul kami hidupi. Dengan kami mau membasuh kaki sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk kami ambil bagian dalam sakramen perjamuan-Mu. Kami naikkan doa kami ini dan kami serahkan kesiapan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah berkorban bagi kami berdoa. Amin.